Gua Hanif Tamrin dan gua adalah fans Manchester City karena gua orang dalam. Gua Muhammad Fuad, gua fans Manchester United. Garis-garis karena gua modus. Bang Fu, kan mau derby nih, ya kita mesti ada tanya jawab dikit nih. Kan gue di kandang nih, jadi gue nanya dulu sama lu. Ya, kontennya udah dipersiapkan. Ya. Oke. Lu gak usah tegang dong. Ini mengintimidasi. Mengintimidasi, oh gitu ya. Berarti lu berasa bakal kalah ya lu ya? Kan lu terintimidasi Bang Fu. Gue yang mengintimidasi. Oh gitu. Okay. Kalau gue mah santai aja Bang Fu. Udah biasa juara. 4 kali dari 5 musim. Set. Tapi belum pernah ngerasa pakai ini dapat treble kan? Oh belum Bang. Kita itu mah jujur aja Bang, belum. Tapi treble domestik udah. Oke Bang. Kita bakal nanya dulu nih sama Bang Fu nih. Ya. Ini mah udah ini nih. Menurut lo 5 pemain City yang paling overrated siapa aja? Dalam rentang waktu kapan ini? Ya dalam rentang waktu. Yang sekarang deh, squad sekarang deh. Squad sekarang? Squad sekarang deh. Mahrez, Nathan Ake, kemudian Gundogan, kemudian Ederson. Wah, Ederson. Terakhir nih ya, John Stones. Ya boleh lah gue terima kalau John Stones. Tapi kalau Mahrez kayaknya dari semua yang ada di lini depannya MU, Mahrez masih masuk tuh Bang. Kalau dibandingin. Masuk sih masuk, cuma kan belum tentu starter. Ya kalau dibandingin sama Jadon Sancho kayak lebih overrated Jadon Sancho deh Bang. Ini kan kita ngobrolin City, bukan United. Kan gue bilang kan masuk atau enggaknya di lini depan Man United Bang. Kalau kita sama kiri Marcus Rashford sama Riyad Mahrez masuk Mahrez deh. Kanan sama aja Bang gitu kan. Kalau lu cerita 4 musim lalu mungkin oke. Oke. Waktu dia di Leicester. Oke. Kalau Stones gue sepakat. Gitu. Tapi Nathan kalau Ake? Boleh lah, sepakat lah. Mahal ya itu? Iya, mahal juga dia, ya. Tapi kalau Gundogan gitu kan, Bang, atau Riyad Mahrez. Ederson nggak lu sebut? Ederson lu gila, Bang, bagus Bang. Nomor 1 Brazil siapa? Ederson, Bang, sekarang. Sekarang? Bukannya Alisson? Oh, Alisson. Wah, Bang Fu. Nggak lihat yang terakhir nih, Bang Fu nih. Di kompetisi terakhir Ederson, Bang. Okay. Udah mulai kan dia permainan terakhir musim kemarin kan Alisson kan menurun, Bang. Iya, musim. Tapi kan kejuaraan besar terakhir masih Alisson kan kipernya. Ya kita lihat lah. Sama kan ini. Ederson kalau mau gue bilang overrated, gue makasih sama asis dia ke McTominay waktu itu. Ya, tapi kan dia memenangkan Man City. Nah, itu ambil selip kan? Nggak, biasa. Kalau De Gea lebih banyak ngasih asis ke City, Bang. Sepanjang musim, Bang. Ya itu shit happen. Iya. Oke, kita sepakat untuk 2, tidak sepakat untuk 3. So we agree to disagree ya. Agree to disagree. Gue nih ya. Silakan, Bang. Bangsat nih bikin pertanyaan. Kan gue udah bilang, dari tadi udah objektif. 5 pernah overrated Man City. Nah, itu nggak ada apa-apa dibandingin pertanyaan gue ke lu ini. Oh, ini mah gampang berarti gue jawabnya. Anjing ini yang bikin. Apa yang paling lu nggak suka, Nif? Dari fans United zaman sekarang? Wah, gila. Ini mah gue minta gue dibully besok. Fans United zaman sekarang apa ya? Mungkin terlalu cepat dalam memberikan penilaian gitu menurut gua. Gitu. Jadi kan. enggak ini bukan menurut yang lu nggak suka. Iya, nggak suka buat gue tuh terlalu cepat memberikan penilaian, Bang. Misalnya itu nih kan ya, hak orang sebenarnya. iya nggak apa-apa, tapi kan gue nggak suka, Ya, gitu okay. kan.
Ntar tanya fans United, lu siapa gitu. Iya, lau juga sokap gitu. Gue tinggal ngomong gitu kan gitu. Jadi misalnya nih, contohnya apa ya? Ole lah misalnya gitu kan. Ole itu kan harus diberikan kesempatan gitu. Tapi tiap kali dia menerima hasil-hasil jelek, sama versus ketika dia memberikan hasil baik, orang lebih lihat negatifnya bang. Padahal kan banyak juga positifnya. Kayak misalnya dengan skuad yang ancur-ancuran, yang udah banyak cedera, dia menang lawan PSG bang. Gitu loh bang. This one came from Hanif Tamrin. Iya. Sama menurut gue gampang ke-trigger. Fansnya United itu gampang ke-trigger gitu. Contoh ya. Fans yang sekarang dong, bukan fans kayak yang gua. sekarang enggak. Kalau fans yang udah nonton dari 90-an menurut gue sangat-sangat dewasa. Kalau sekarang tuh gampang nge-trigger. Banyak banget lah yang nge-DM gue cuma ngomong, oleh sampah. Gue bilang gitu kan misalnya, wah itu DM gue penuh bang. Gitu. Lah, gue juga sering dibilangin, ya empty heart gitu kan. Dibikin-bikinin tuh editing bang. Gitu loh. Yang itu editing ya? Ya ada editing ada yang benar gitu kan. Ya gue mah jujur aja. Loh, bener dong. Gue pernah merasakan kan truth or dare kan sebenarnya. Yes, exactly. Lanjut. Oke, ini kayak bagus nih pertanyaannya sekarang. Ini mah bang. Apa yang paling lo nggak suka dari fans Man City zaman sekarang? Zaman sekarang nih. Sebenarnya ini bagi gua ya. Mau gue bilang nggak suka, nggak bisa. Karena arogansi mereka adalah sebuah sedikit kewajaran bagi gue. Karena posisi klub lagi di atas, lagi lebih unggul dari tetangganya. So, kalau ditanya itu, gue tidak punya hard feeling ke Fan City sekarang. Yang gue nggak suka adalah Fan City yang sekarang, yang ujuk-ujuk asal United kalah atau timnya menang baru muncul. Nah itu aja. Tapi buat ngebully lu doang gitu kan. Nah itu yang gue gak suka gitu loh. Karena lu mau maki-maki United atau lu mau senang karena atas prestasi City, gue bisa maklum. Karena memang it happen gitu loh ke semua klub. Chelsea juga dulu tidak semewah setelah Abramovich datang. United juga sebelum Sir Alex sempat tenggelam gitu ya. Jadi bagi gue suatu kewajaran apabila Fan City itu ngerasa sedikit lebih besar saat ini dibanding United. Itu wajar. Karena secara fakta memang iya gitu loh. So bagi gue itu pertanyaannya cemen lah. Cemen ya? Ya udah deh karena cemen ya lu lanjut ya bang. Sebutkan alasan yang bisa menyangkal bahwa Man United adalah tim terbaik di kota Manchester. Bapak Aun kurang ajar ya. Denial. Enggak dong. Either denial atau defense mechanism nih perjawabannya akan. Tentu akan tidak, keluar. Kisanak. It takes time to tango. Enggak, gini. Gua dari overall keseluruhan ya. Kalau kita lihat dari pertama klubnya dibikin sampai saat ini, gue sepakat dari sisi secara skala Man United klub yang lebih besar. Gitu. Bahkan gue mengakui secara level of marketing Man United adalah the biggest club in the world. Gitu. Gak ada satupun klub selain Manchester United yang punya size of popularity dan level of magnitude sebesar Man United. Itu no questions asked. Even though in their darkest era, tetap tumbuh. Tetap, betul. Itu sepakat. Tapi gue punya perspektif yang berbeda terkait seperti apa klub dikelola sekarang. Ya. Pertama, gue menjejakkan kaki di City Football Academy. Gitu. Seperti apa Sheikh Mansur bikin CFA yang terkoneksi dengan Etihad Campus. Ada 34 lapangan bola yang menghidupi lebih dari 20% penduduk Manchester. Ya karena dia memang di tengah kota kan. Kalau United kan di suburb. Dia di situ orang bekerja mendapatkan lisensi kepelatihan untuk anak-anak 8 sampai 10. Ada City in the Community di mana dia memberikan charity untuk anak-anak terlantar, untuk dia bisa main bola, diberikan beasiswa. Akademinya terbaik saat ini. Semua, bahkan Wayne Rooney anaknya pernah sekolah di City Football Academy. Akademinya terbaik sekarang gitu. Jadi menurut gua itu cara visinya Khaldun Al-Mubarak, Sheikh Mansur, kemudian Ferran Soriano dalam membangun sebuah struktur pengelolaan sepak bola di Manchester sekarang yang terbaik. Itu kenapa menurut gua secara de facto saat ini Manchester City lebih baik dari sisi itu. Jadi itu penyangkalan lu ya? Yes. Accepted.
Berikutnya. Meskipun durasinya nggak... Lu ya? Gantian dong. Gantian. Bener dia Hanif ya? Tadi gue yang nanya kan? Enggak, tadi dia yang nanya. Oh, gue yang nanya. Iya, denialnya Hanif. Iya, Ya, oke. makanya kan sekarang gua. Ini Iya, kan iya. langsung Oke. kena mental nih Bang Fuad nih. Iya, oke Bang. Pertanyaan berikutnya dari gua nih Bang ya. Meskipun durasinya nggak sampai 20 tahun, Oke. influence Pep sudah setara dengan Sir Alex Ferguson. Sepakat atau tidak? Tidak dong. Ini kita cerita di City kan? Tidak dong. Enggak, sepak bola Inggris Bang. Oh iya, di sepak bola Inggris kan? Sepak bola Inggris. Pep belum bisa mempengaruhi wasit. Sorry. Oh. Selesai sampai di situ. Kalau influence lu udah besar, wasit jiper udah sama lu. Dan itu yang Ferguson lakukan dengan Fergie time. Setiap menit akhir segala macam. Tapi kalau dibilang Pep menginfluence Liga Inggris sebagaimana dulu Sir Alex lakukan, belum sampai level dia ke situ. Tapi dia menawarkan sesuatu yang baru dengan permainan yang lebih bagus segala macam, itu jelas. Ya. Tapi menginfluence belum sampai. Kalau menginfluence itu mungkin kata-kata yang terlalu terlalu bold gitu ya. Oke. Tapi terinspirasi menurut gua ada Bang di timnas Inggris gitu kan, cara bermain, pemilihan pemain gitu kan. Terus juga bagaimana pelatih-pelatih yang ada di Liga Inggris sekarang banyak Look up to Pep gitu. banyak mengadopsi atau memulai cara permainan yang sama, Yeah. on the front foot gitu. Yeah. Lu nggak lagi kick and rush, tapi lu bermain dengan sepak bola skema yang jelas, kaki ke kaki, tiki taka, atau mulai berani bermain ofensif. Walaupun mungkin hasilnya lo kalah. Ya. Terus masalah wasit gue sepakat gitu. Wasit bukan dalam artian menginfluence wasit Enggak. Mengintimidasi. Mengintimidasi gitu. Nah Guardiola di momen-momen yang krusial ya. Dia cuma pose doang tuh. dia nggak, maksudnya gini, jarang ada yang, maksudnya membuat itu akhirnya in the favor ke City. Yes. Secara hasil gitu ya. Sering banget ya dia kartu merah, VAR berbalik ke City. Sering banget ya, itu nggak bisa gue sangkal. Berarti belum ya? Belum. Kalau masalah gaya permainan segala macam, pelatih akan mengadop, akan melihat pola yang sedang tren saat itu. Dan gitu. dia kan memulai sebuah tren. Iya, dari tiki taka dari Barcelona. Iya, dari Sementara Fergie kan 2010. tidak mulai suatu tren. Iya. Kalau lu cek United tidak punya pola bermain yang khas seperti tiki taka, enggak. Iya. 4-4-2, 4-4-2 aja Iya. gitu loh. Iya. Itu aja Iya. gitu. Oke? Iya, iya. Clear ya? Rare. Belum ya, Pep? Oh enggak, lu. Gantian ya? Ya. Ketiga nih. Hmm. Apa yang bikin lo tetap ngefans sama City kalau Sheikh Mansur tidak mengakuisisi itu klub? Will you still be a City fan? Ya. Tarik nafas nih. Ya. Take a Gini. deep breath. Ya. Yang bikin fans MU loh ini Iya, pertanyaannya. Bentar. Gua itu ngefans sama City bukan karena historical klubnya, Yes. tapi karena orang-orangnya, Bang. Oke. Ya, karena orang-orangnya gitu. Orang-orangnya menurut gua membuat gua merasa diterima, Oke. gitu kan. Gua orang Asia, Bang. Yes. Gua masuk ke situ, Sentimen Asia selalu ada di sana. sentimennya selalu ada gitu. Jadi kayak mungkin gua diremehin dan segala macam, tapi selalu ada orang-orang yang bikin gua bisa merasa oh gue dihargai Acceptable nih, di acceptable sini, gitu. ya. Orang-orang kayak Michael Russell, chief editornya City TV gitu, yang share pizza sama gue sesimpel karena dia adalah seorang fansnya Spurs. Gue lagi lembur, gue bilang gue dari London. Oh lo, gue Spurs fans, dia bilang gitu. Kita ngobrol soal sepak bola dan gue dibikin ngerasa kayak part of the team. Oke. Gitu. Orang-orang kayak Paul Handler yang waktu gue lagi undian Liga Champions, gue berdoa banget semoga Juventus satu grup sama City. Ternyata kejadian, gue dikasih kesempatan nulis piece tentang Juventus di website bahasa Inggris gitu. 5 players to watch di Juventus, karena nggak ada yang, simply mereka mengakui gue nggak ngerti sepak bola Italia, dan dia memberikan keleluasan untuk orang non Inggris dan Eropa yang punya knowledge lebih dalam soal Lu sepak tahu bola Juventus Italia. paling nggak saat itu, gitu. Ya. Untuk gue nulis di sana gitu. Oke, jadi lo akan tetap ngefans sama City walaupun bukan Sheikh Mansur yang beli, Ya. karena ada orang-orang yang Karena ada menerima lo orang-orang. dengan sangat hangat di Ya, situ, betul, gitu. Betul. Kalau gue sih terus terang aja, gue akan fans misalnya sama City, ya everybody is a glory hunter, basically. Everybody is a glory hunter, basically. Sayangnya nggak semua orang punya privilege kayak gue merasakan Oh, iya. merasakan kehangatan orang-orang yang ada di Iya, sana, iya, iya. gitu kan. Ketika gue nonton
ada kakek-kakek yang bawa cucunya gitu kan ke Etihad di mana harga tiketnya sangat acceptable, gitu kan? Atau merasakan sesimpel kopinya, latenya City Football Academy lah, yang ngantri sebelahnya belakang gue ya Toure. Mungkin nggak semua fans City punya bisa begitu, privilege punya itu. privilege. Karena itu gue jatuh cinta gitu. Karena dan gue merasakan experience itu once in a lifetime, gue nggak bisa you're the lucky one. Yes. Lanjut. Oke, Kevin De Bruyne adalah playmaker yang lebih baik dari Bruno Fernandes. Sepakat atau tidak? Ini mah nggak usah pertanyaan. Yang lebih baik itu konsisten setiap musim, ya nggak musim ini baik, musim depan busuk gitu kan, nggak begitu. Ini yang nanya sendiri jawab sendiri jadinya. Ya ini mah fakta bang, lu akuin aja lah. Kasih tahu bang. Kevin De Bruyne playmaker lebih baik dari Bruno Fernandes. Iya bang. Oh iya. Karena Bruno cuma kecemplung 3 musim terakhir, sementara De Bruyne tuh udah main 6 musim ya. Udah bantu juara, apa yang dia lakukan ke City itu emang udah jelas gitu. Sementara Bruno di setengah musim dan 1 musim pertamanya itu memang luar biasa, bahkan raihannya lebih dari Kevin De Bruyne kalau nggak salah. Cuma kan lu tidak bisa meng-compare cuma di 1 musim doang. Ya kan, lu harus compare memang apa yang udah diberikan si A terhadap klubnya dan si B terhadap klubnya. So, kalau sekarang dicap Kevin De Bruyne lebih baik dari Bruno Fernandes, ya gue agree. Mau nggak mau, even itu pahit ya, tapi emang itu fakta. Lanjut. Ya, silakan. Nggak usah lama-lama. Keempat. Raihan Manchester United di bawah Sir Alex Ferguson tidak akan dapat disamakan oleh Pep Guardiola dalam 10 tahun ke depan. Agree or disagree, and the reason. Oke. Total gelar United Premier League nih bang, di bawah United berapa bang? Kan sekarang totalnya kan 18 ya? 18 ya? Atau... United? Iya. 20, man. Oh, udah 20 ya? Jangan didiskon dong. Gitu ya? 13. 13. Oke. 10 tahun ke depan ya? Yes. Sekarang Pep berapa? 4. Nggak, ntar dulu. Ini kan Pep itu nggak tahu bakal lanjut atau nggak nih bang kontraknya 10 tahun ke depan? Berarti pertanyaannya berasumsi bahwa dia lanjut. Boleh dia lanjut? Yes. Oke. Anggaplah dia lanjut 5 tahun lagi ya? Yes, makanya kan gue tanya, sekarang dia udah berapa sih? IPL-nya 4 ya? 3, gue lupa. IPL-nya udah 4 bang. IPL 4. Udah 4. Dan ini musim terlama dia di 1 klub ya? Betul. 6, musim ke-5 apa ke-6 gitu ya. sekarang ya. Jadi udah lumayan. Ya berat sih bang. Ini mah gue jujur aja gitu. Kita ngomongin salah satu pelatih Secara terbaik matematika nggak ketemu sepanjang masa gitu kan. Kalau gue mau ngomongin gelar gitu kan. Kalau 10 musim lagi ya kalaupun tiap musim gue juara Liga Champions berarti kan baru 14. Enggak, gitu juara kan. IPL. Juara IPL, sorry. Jangan Champions, masih Ya, jauh. ya maaf. Premier League misalnya berarti kan gue baru 14 nih Pep Guardiola. 14 1 dong di atas Fergie. Ya, tapi kan kalau setiap musim juara kan nggak mungkin. Ini kita ngomongin soal Premier League, Bang. Iya. The toughest league in the world gitu kan. Lu bisa 2 musim beruntunnya itu udah miracle banget gitu. Ya. Jadi less likely. Lanjut nih. Oke. Cara Man City membentuk tim adalah cara yang terbaik yang kemudian diikuti United dalam kurung membeli pemain bintang untuk menjuarai kompetisi. Setuju? Ini yang bikin pertanyaan nih pasti fansnya United banget nih. Cara City membentuk tim adalah cara yang terbaik. Kemudian diikuti United dengan memberikan gaji yang lebih tinggi. Gitu kan, itu mungkin lebih tepat gitu. Gula-gulanya digaji sih ya. Iya gitu Bang. Cara City membentuk tim untuk juara dengan membeli pemain bintang sebenarnya udah dilakukan oleh Chelsea duluan. Ya. Cuma yang bisa gua garis bawahi adalah memang akhirnya bukan itu. Akhirnya ada di tangan Guardiola. Sehingga City bisa konsisten menjadi juara. United mencoba mengikuti dengan membeli pemain bintang, tapi pemain yang salah yang dibeli. Gitu loh. Ya. It hard to admit gitu ya, tapi memang tolol-tolol aja nih memang manajemennya gitu loh. Ya. Jadi lu tidak bisa mengikuti susah ya Bang jadi apa yang lu apa yang City lakukan, sementara lu ibarat gini, City ngelakuin sepenuh hati. Pep mau siapa beli langsung. United tidak.
Oke, dibeli pemain bintang dulu Pogba siapa, tapi selalu nanggung. Ada beberapa pos yang memang dibutuhkan yang tidak dikasih gitu. Itulah sehingga United tidak mencoba tadi pertanyaan mencoba mengikuti City tapi gagal kan sebenarnya. Sebenarnya dia mengikuti City gagal tuh bukan cuma karena dia salah beli pemain bintang, tapi tidak mengcopy pas 100% apa yang dilakukan oleh City. Atau Gitu. ini Bang, mengakuisisi pemain yang juga diincar oleh City. Pogba kan nggak Ini diincar kan sama enggak, City. maksud gue ini pertanyaannya mungkin bercabang gitu maksudnya. Ya kayak Fred gitu kan, Maguire gitu kan. Jadi kasarnya Iya. United ditipuin City gitu ya. Iya. Ini jelek nih, gua lupa aja umpan gitu ya. Iya. Makanya gue bilang bodoh manajemennya. Iya, iya. Terus lu kasih gaji gede lagi gitu. Iya. Boncos sudah kapal Iya. karam, udah disabilin sama oleh lu pecat bangke. Udah nggak apa-apa, lanjut. Ya, nggak bisa. Tidak bisa diikuti oleh United cara yang City lakukan. 100% tidak bisa. Yang kelima ya. Yang kelima Bang. Pep Guardiola hanya bisa bekerja dengan memanfaatkan pemain bintang di City, bukan memaksimalkan potensi dan kapasitas pemain. Setuju? Nggak setuju sih Bang, gue Bang. Nggak apa-apa. Nah, kalau It's untuk okay. statement ini tuh debatable menurut Oke. gua. Gua ngelihat Fabian Delph jadi back kiri, mainnya bagus. Oke. Maksudnya seenggaknya reliable. Dia nggak secara posisi lebih aman gua ngerasanya dia ditaruh di situ ketimbang Gal Clichy atau Dulu ya. Kolarov dulu Iya. gitu. Nah, kemudian Pep Guardiola itu bisa mengembangkan bakat terbaiknya Phil Foden. Potensinya bisa keluar. Potensi bisa keluar gitu. Terkait hal ini, terus kita lihat seperti apa dia mereinventing posisi-posisi. Contoh Ilkay Gundogan itu di playing playmaker di Borussia Dortmund. Ya. Musim lalu lihat berapa golnya dia. Dia reinventing permainannya Gundogan. Lo nggak cuman sebagai di playing playmaker, tapi lo bisa menjadi attacking midfielder juga gitu. Lo lihat seperti apa, bagus Kevin De Bruyne under Pellegrini, tapi setelah lawan sama Pep, Ya, dia beda. jauh-jauh lebih mematikan gitu. Itu kenapa menurut gua itu tidak tepat gitu. Mungkin bahwasannya itu terjadi sama pemain-pemain yang dalam hal ini udah prominent, Ya. itu anak fakta yang lain Ya. gitu. Tapi ada juga sisi-sisi lain yang gue sebutin tadi gitu. Itu jawaban gue. Berarti Pep itu tidak cuma bisa bekerja dengan manfaat main bintang ya, dia bisa membentuk main bintang. Dia bisa, ya satu yang memang mesti sedikit gue akuin walaupun gak banyak, yaitu tadi dia bisa mengubah beberapa posisi pemain. Dia bisa taruh si Fernando jadi back tengah Iya. dan nggak jelek sih ya, jujur gue bilang Nih Bang, gitu. gue selalu ngomong kayak gini. Ada banyak banget jodoh di sepak bola yang gak kejadian. Ya. Ya. Dan gue selalu bilang, kalau ampe Pep Guardiola idealnya itu adalah cocoknya buat Manchester United. Gue selalu ngomong gitu. Ideally gitu. Itu udah kayak perkawinan yang match banget. Sama seperti Jose Mourinho dengan Juventus. Ini adalah perkawinan-perkawinan yang tidak akan pernah terjadi. Padahal itu match-nya Bang. Match made from heaven. Match benar from itu. heaven yang tidak pernah terjadi. Yang semua publik sepak bola itu gila men. Itu kalau kejadian Kenapa bukan Mourinho di Inter? Treble loh di situ. Inter justru karena ada di Inter nggak mungkin ke Juve. Oh, Juve itu iya, Vino iya. alla fine. Iya. Semua kemenangan di atas segalanya. Dan DNA-nya emang bertahan. Gua sebagai Juventini itu fantasi terliar gua adalah di Mourinho di Juve. Pelatihnya men. Itu Iya, Mourinho di Juve Mourinho kan. itu bakal klop banget gitu. Cuman gue tahu itu nggak akan pernah kejadian karena ya masalah jari tengah, masalah dia pernah di Inter, masalah treble yang bakal diungkit gitu Bang. Itu salah satunya. Dan lu bayangin kalau Guardiola di United, Marcus Rashford sekarang udah bikin 30 gol semusim kali Bang. Kita bicara tentang kemungkinan. Kemungkinan gue ngomong. Amin. Leroy Sané, Raheem Sterling, double digit assist, double digit gol. Selama ada di kepelatihan Pep. That's fact. Dan itu lu nggak boleh bilang dong Marcus Rashford levelnya ada di bawah itu. Enggak. Exactly. Ya. Poin gue tuh di situ. Cuma kalau Rashford kan bisa jadi ini akan menjadi sebuah perdebatan yang panjang karena karena ternyata tidak cuma dari sisi teknis Ya. sehingga performa bisa menurun, tapi juga ada non teknis dan akhirnya dia kemarin memutuskan, gue nggak mau ngurusin ini lagi deh, bla bla bla, gue mau fokus di bola. So itu di stop. Sama di situ. filosofinya Bang. Ya Pep dengan front foot Oh ya, gitu. Ya lu bayangin ketika pemain-pemain dengan bakat kayak gitu bermain dengan sistem seperti itu. Gila potensi yang bisa dia Bisa keluar, bisa unlock meledak. kayak gimana gitu. ya. Oke, Oke, diterima ya Bang ya? acceptable. Oke. Ini gue nih.
Ini pertanyaan terakhir nih Bang. Belum. Oh, lu udah terakhir ya? Gue udah Oh, terakhir iya, lu udah Bang. terakhir ya? Iya. Prediksi skor. Alasan kenapa yakin dengan skor tersebut. Gak, gue kalau kayak gini nih gue sering banget sama dia. Ujung-ujungnya dia yang menang. Gue udah pernah sekali. Gue bilang 3-0 gitu kan. Abis itu kalah gue. Padahal lagi busuk squadnya waktu itu. Asli. Itu akan jadi selisih 17 poin saat itu ya. Iya. Nggak kejadian gitu loh. 3-1 United. 3-1 United Bang. Waduh gila. Bold banget loh. Dikasih 1 kita bos. Aduh yang ngegolin Malaysia lagi Bang. Ya kita lihat aja nanti Bang. Alasannya? Ya alasannya kenapa Bang? Performa lini belakang yang semakin membaik. Kemudian kartu elemen of surprise-nya akan ada di Anthony. Sebagaimana kemarin waktu lawan Liverpool, yang ternyata mereka tidak bisa mengantisipasi seperti apa Anthony bermain kan. Ya. Sementara kalau Rashford, kemudian si Sancho, udah tahu nih City depannya. Tapi Anthony kemarin benar-benar menjadi sebuah elemen of surprise dari United. Walaupun setelah itu mainnya dia average gitu ya. So, gua rasa nanti lawan City juga dia akan mengambil sebuah peran penting. Ya. Plus semakin padunya Eriksen dan McTominay. Ini akan menjadi sebuah dilema sehingga Casemiro harus dicadangkan. Tapi mungkin menghadapi City nanti Casemiro akan main dari. Kita lihat aja Bang. Siapa aja lah itu nanti. Silakan Bang. Terakhir ya. Ya. Hari Minggu nanti nih. City lawan United. Prediksi skornya berapa? Alasannya seperti apa? Kayaknya sih imbang Bang, 1-1. Oke. Feeling gua gitu. Kenapa? Ya kan ini emang harus feeling kita Harus kan. feeling kita gitu, kan, iya. Ini gue ngelihat bakal modelan strategi yang diturunin sama Ten Hag sama kayak lawan Liverpool. Bolanya dilepas gitu. Jadi ya pastilah dominasi ball possession ada di City. Ini kunciannya adalah seberapa matang City dalam mematikan counter attack. Buat gue gitu. Let's say dari 3 peluang bersih counter attack yang akan dilancarkan oleh Man United dengan speed yang kayak gila-gilaan di Rashford, Sancho, mungkin sama Ronaldo gitu kan. Dia udah gak punya speed. Anthony mungkin. Enggak, maksud gua sebagai finisher Bang. Oke, maksudnya, ya. gitu. Ya atau Anthony lah gitu kan. Kita lihat kan di babak pertama. Pasti babak kedua Ronaldo main yakin gue gitu. Seberapa banyak yang bisa dimatikan menurut gua gitu. Dan dari lawan-lawan yang modelan kayak gini selama main sama City selalu 1-2 lewat Bang gitu. Tergantung balik lagi siapa duet back tengahnya buat gua gitu. Ya 1-1 sih Bang buat gua. Gue berusaha realistis. Nanti gue ngomong kayak waktu itu gue Cywar gitu kan. 3-0 gitu kan. Yang ada gue kalah lagi ntar. Janganlah kita jinx gitu. Oke Nif. Ya. Thank you. Kok thank you? Sama kita di sini kok ya. Cuma baru sekali ini gue ketemu fans yang kurang pede sama timnya. Padahal dia lagi di atas gitu loh. Wah. Bang Buat nggak tahu yang namanya jinx. Thank you. Thank you guys.